Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara melatih pemain per zona agar lebih efektif. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas cara melatih pemain per zona agar efektif. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, ada baiknya buat teman-teman yang kebetulan nonton video ini, jika berkenan kamu bisa bantu saya biar terus semangat membahas game Top 11 dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan buat teman-teman yang udah like maupun subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, dan saya harap semoga tim yang teman-teman kelola selalu sukses meraih gelar juara. Oke guys, jadi beberapa bulan yang lalu saya udah membahas gimana cara melatih tim tiap hari agar tidak mudah lelah. Tapi cara itu memang berlaku buat teman-teman yang memang sedang fokus nabung booster kondisi tiap hari. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kamu bisa coba cek videonya di channel saya guys. Nah, hari ini saya akan membahas cara melatih pemain atau melatih tim per zona agar lebih efektif. Dan untuk zona pertama, kita bisa melatih striker dengan gelandang serang, kedua gelandang tengah dengan gelandang bertahan, dan ketiga back dengan kiper. Nah, barangkali ada yang bertanya, Bang, emang apa keuntungannya melatih tim per zona? Oke, jadi mari kita bahas keuntungan melatih pemain per zona di game Top 11. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Bengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, maupun bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kion Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi mari kita bahas keuntungan melatih pemain per zona di game Top 11. Oke guys, jadi pada zona pertama kita bisa melatih striker dengan gelandang serang. Nah, keuntungannya yaitu kerjasama jadi lebih oke. Jadi ibaratnya striker dan gelandang serang jadi punya bahasa yang sama. Mereka bisa lebih ngerti kapan harus lari, kapan harus kasih umpan terobosan, dan bagaimana mereka bergerak biar bisa bikin gol bareng. Kedua, serangan bisa jauh lebih tajam. Jadi latihan bareng antara striker dan gelandang serang bisa bikin mereka makin kompak dalam membongkar pertahanan lawan guys. Gelandang serang jadi tahu persis kemana striker bakal bergerak, jadi umpannya bisa lebih akurat dan mematikan. Ketiga, visi bermain meningkat. Ya, mereka jadi lebih pintar membaca permainan. Striker tahu kapan harus turun bantu serangan, dan gelandang serang juga bisa ikut menusuk ke kotak penalti saat ada kesempatan. Zona kedua yaitu gelandang tengah dengan gelandang bertahan, dan keuntungannya yaitu lini tengah bisa jauh lebih kuat karena mereka jadi tembok kokoh sekaligus motor serangan tim kita guys. Gelandang bertahan tugasnya jagain area belakang, sementara gelandang tengah jadi penghubung lini depan. Jadi latihan bareng bisa bikin mereka saling mengisi dan menutupi kekurangannya masing-masing. Keuntungan kedua yaitu transisi bisa jadi lebih lancar. Jadi saat bola direbut, mereka berdua bisa langsung tahu apa yang harus dilakukan. Gelandang bertahan siap jadi benteng pertama, dan gelandang tengah langsung siap mengalirkan bola ke depan buat melakukan serangan balik cepat. Dan keuntungan ketiga, penguasaan bola bisa lebih baik. Ya, mereka jadi pinter buat ngatur tempo permainan di lini tengah. Gelandang tengah bisa lebih fokus ngatur serangan karena tahu gelandang bertahan siap melindunginya dari sergapan lawan guys. Dan zona ketiga, back dengan kiper. Nah, keuntungannya yaitu membuat pertahanan tim kita lebih solid. Jadi mereka adalah kunci terakhir di lini pertahanan tim kita guys. Latihan bareng bikin back jadi lebih percaya karena tahu kipernya siap mengamankan bola. Dan kiper juga jadi lebih terbantu karena backnya tahu cara menghalau serangan lawan dengan baik. Keuntungan kedua yaitu komunikasi bisa lebih bagus. Ya, mereka bisa punya komunikasi yang bagus dalam memberi instruksi di lapangan,
khususnya di area pertahanan. Back jadi tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kiper juga bisa kasih arahan posisi yang tepat buat back biar nggak kecolongan. Keuntungan lainnya yaitu lebih sulit dibobol. Ya, kombinasi back yang kuat dan kiper yang sigap bikin lawan frustasi, guys. Mereka jadi lebih sulit menciptakan peluang berbahaya untuk mencetak gol ke gawang tim kita. Intinya, melatih pemain per zona itu kayak ngajarin mereka kerja tim dalam kelompok kecil. Mereka jadi lebih kompak, lebih ngerti tugas masing-masing, dan akhirnya bikin tim kamu jadi lebih kuat secara keseluruhan. Jadi gitu, guys. Dan semoga pembahasannya mudah dipahami ya guys ya. Atau kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu bertanya di kolom komentar video ini. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu latihan. Tapi sebelum kita mulai melatih tim kita, usahakan kita klaim buku latihan gratis terlebih dahulu guys. Jadi total ada 4 buku latihan yang bisa kita dapatkan secara gratis dari sini tiap hari. Nah, buku latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan form latihan maupun bonus ketajaman dengan lebih cepat guys. Jadi tanpa menggunakan buku latihan tentu akan sangat sulit untuk bisa meningkatkan form latihan dan bonus ketajaman. Ya, meskipun bisa kita lakukan tanpa buku latihan, tapi tentu itu bisa bikin pemain kamu kelelahan. Oke, jadi ini mohon maaf kalau misalkan suara saya agak bideng ya guys ya, lagi kurang enak badan, lagi flu. Oke, jadi setelah buku latihan berhasil kita klaim, selanjutnya kita bisa pilih pemain, kemudian pilih zona serangan, dan kali ini kita akan melatih striker dan gelandang serang. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bonus ketajaman pemain-pemain saya masih belum maksimal ya guys ya. Jadi hari ini kita akan tingkatin bonus ketajamannya sampai maksimal biar makin mantap. Setelah pemain terpilih, selanjutnya kita bisa pilih drill latihan yang akan kita gunakan. Nah, agar form latihan dan bonus ketajaman bisa naik lebih cepat, pertama kita bisa menggunakan buku latihan yang tadi kita dapatkan dari nonton iklan. Dan untuk buku latihannya sendiri bervariasi guys, kamu bisa menggunakan buku latihan atau buku strategi dengan level starter, expert maupun ultimate. Tapi kalau lawan yang akan kamu hadapi nggak terlalu berat, atau kalau kamu nggak punya pilihan lain, kamu bisa gunain buku latihan dengan level starter juga nggak apa-apa guys. Nah, buku latihan expert maupun ultimate kamu bisa gunain ketika kamu akan menghadapi lawan yang dirasa cukup berat. Nah, kali ini saya akan menggunakan buku latihan menyerang kali 14, tapi berhubung buku latihan ini mengandung form latihan kondisi kali 4, jadi untuk hasil yang lebih efektif kita harus melatih minimal 8 pemain guys. Nah, untuk drill latihan yang bisa kita gunakan di sini, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas mudah, medium, sulit maupun sangat sulit. Tapi agar kondisi pemain inti tidak kelelahan setelah latihan, usahakan di mix aja guys, dikombinasi aja, dicampur antara drill latihan dengan intensitas mudah, medium maupun sulit. Jangan semuanya pakai drill latihan sangat sulit karena bisa bikin pemain inti kamu kelelahan guys. Tapi misalkan kamu punya banyak besar kondisi buat memulihkan kondisi pemain kamu sih bebas ya guys ya, kamu bisa pilih drill latihan apa aja. Tapi buat teman-teman yang mungkin besar kondisinya minim, usahakan hindari terlalu banyak menggunakan drill latihan dengan intensitas sulit maupun sangat sulit. Nah, pada sesi latihan ini saya akan menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1 untuk meningkatkan atribut dribble dan penyelesaian penyerang saya guys. Kemudian drill latihan umpan bola mati untuk meningkatkan atribut umpan silang, tembakan, dan juga sundulan. Drill latihan permainan sayap buat tingkatin atribut umpan silang, penyelesaian, tembakan, dan atribut sundulannya guys. Nah, untuk drill latihan fisik dan mental, kali ini saya akan menggunakan drill latihan pemanasan untuk meningkatkan atribut kebugaran serta sundulannya guys. Kemudian drill latihan pergangan untuk peningkatan atribut kekuatan, kebugaran, dan kecepatan pemain depan saya guys. Kondisi pemain akan berkurang 10,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Nah, agar form latihan bisa meningkat lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, dan sesi latihan pun selesai. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bonus ketajaman pemain inti dan pemain cadangan udah maksimal, dan mereka juga udah mendapat peningkatan atribut yang sesuai dengan posisinya ya guys ya. Nah, kalau kamu rutin melatih tim kamu seperti ini tiap hari, bukan tidak mungkin atribut terang mereka bisa meningkat jauh lebih cepat. Tapi perlu diingat, cara ini mungkin berlaku buat teman-teman yang punya tim dengan kualitas rendah. Sementara buat teman-teman yang punya tim dengan skuad
kualitas tinggi atau yang punya pemain dengan kualitas tinggi, tentu cara ini udah nggak efektif, karena semakin tinggi kualitas pemain yang kita miliki akan semakin sulit skill atau atributnya meningkat lagi. Nah, setelah memastikan bonus ketajaman penyerang udah maksimal, selanjutnya kita bisa fokus melatih zona gelandang. Oh ya, sebenarnya kita bisa pilih satu persatu gelandang yang akan kita latih guys. Contoh, misalkan kita mau latih pemain sayap semua juga bisa, atau misalkan kamu mau melatih gelandang tengah aja juga bisa. Tapi agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kali ini kita bisa pilih zona gelandang tengah dan gelandang bertahan ya guys ya. Lalu pilih drill. Oke, dan sama seperti melatih zona serangan, jadi kalau kita punya stok buku latihan yang cukup banyak, kita bisa menggunakan buku latihan penguasaan agar form latihannya bisa meningkat lebih cepat. Nah, buku latihan yang akan saya gunakan kali ini yaitu buku latihan penguasaan kali 12 yang mengandung form latihan bertahan kali 6 guys. Lalu untuk drill latihannya sendiri, kali ini saya akan menggunakan drill latihan kontrol bola, beralih sisi cepat, permainan kontak, analisis video, untuk meningkatkan atribut umpan, penempatan posisi, umpan silang, kecepatan, dribble, kreativitas, penjagaan, serta tackle pemain-pemain tengah saya guys. Kondisi pemain akan berkurang 9,75% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Nah, sama seperti melatih serangan, agar sesi form latihan bisa naik lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, dan bisa kita perhatikan di sini hampir semua pemain atributnya meningkat ya guys ya, dan bonus ketajaman gelandang saya juga udah maksimal guys, mantap. Nah, pada sesi latihan yang ketiga, sekarang kita bisa fokus melatih zona pertahanan. Dan di sini kita bisa pilih zona back dan juga keeper. Oke, dan setelah pemain terpilih, sekarang kita bisa pilih drill. Dan seperti biasa, agar form latihan bertahan bisa naik lebih cepat, kita bisa menggunakan buku latihan guys. Dan kali ini saya akan menggunakan buku latihan bertahan level starter kali 14 yang mengandung form latihan kondisi kali 4. Kemudian untuk kombinasi drill latihannya, kali ini saya akan menggunakan drill latihan analisis video, pertahanan segaris, antisipasi bola atas, drill latihan pemanasan, dan drill latihan peregangan untuk meningkatkan atribut penempatan posisi, keberanian, penjagaan, sundulan, kebugaran, agresivitas, dan kekuatan. Atau misalkan kamu tertarik menggunakan drill latihan lain juga bisa guys, jadi kamu bisa sesuaikan drill latihan bertahan sesuai dengan gaya kepelatihan kamu atau sesuai dengan atribut yang akan kamu tingkatkan nantinya. Nah, kondisi pemain akan berkurang 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi, dan seperti biasa, agar form latihan bisa naik lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, dan sesi latihan pun selesai, dan di sini kita bisa perhatikan semua pemain mendapatkan peningkatan setelah sesi latihan selesai. Dan bonus ketajaman semua pemain juga udah maksimal ya guys ya. Tapi karena form latihan masih belum maksimal, jadi setelah ini masih akan ada sesi latihan lanjutan guys. Nah, pada sesi latihan yang keempat, kali ini saya tidak akan melibatkan pemain inti. Jadi pada sesi latihan kali ini saya hanya akan melatih 3 penyerang cadangan buat tingkatin form latihannya aja guys. Selain tingkatin form latihan, sesi latihan ini juga berguna buat tingkatin skill maupun atribut pemain muda yang akan kita latih, khususnya pemain yang ada di bangku cadangan. Kemudian untuk drill latihannya sendiri, pada sesi latihan kali ini kita udah nggak perlu lagi menggunakan buku latihan atau buku strategi, jadi kita bisa langsung pilih drill latihan menyerang aja guys. Nah, untuk drill latihannya bisa kita kombinasi antara 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 2 medium, 1 drill latihan dengan intensitas sulit, dan 1 sangat sulit. Kondisi pemain akan berkurang 14,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, dan setelah memastikan form latihan menyerang udah maksimal, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus ningkatin form latihan bertahan. Nah, sama halnya seperti ningkatin form latihan menyerang, jadi buat ningkatin form latihan bertahan, kali ini saya juga tidak akan melibatkan pemain inti, melainkan hanya akan melatih 4 pemain bertahan aja guys. Tapi berhubung butuh sedikit lagi form latihan maksimal, jadi untuk drill latihannya cukup pakai 3 drill latihan aja ya guys ya. Oke, dan sekarang form latihan menyerang, pertahanan maupun penguasaan udah maksimal di angka 14. Nah, pada sesi latihan yang terakhir, sekarang kita bisa fokus ningkatin form latihan kondisi. Dan untuk ningkatin form latihan kondisi, minimal kita harus melatih 8 pemain. Nah, agar kondisi pemain inti tidak kelelahan, jadi pada sesi latihan yang terakhir saya juga tidak akan melibatkan pemain inti guys, melainkan hanya akan melatih 8 pemain cadangan aja. Kemudian untuk drill latihannya juga sama, di sini kita mix aja, kita kombinasi antara drill latihan
dengan intensitas mudah, medium, sulit maupun sangat sulit. Kondisi pemain akan berkurang 14,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Dan seperti biasa, agar form latihan kondisi bisa naik lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke guys, dan sesi latihan pun selesai. Dan sekarang kita bisa lihat di sini form latihan menyerang, pertahanan, penguasaan maupun kondisi udah maksimal di angka 14 kali 4. Dan kondisi pemain inti pun gak terlalu kelelahan setelah latihan guys. Jadi kondisi semua pemain inti masih cukup bugar. Dan setelah pertandingan pertama, agar kondisi pemain inti tetap bugar, untuk persiapan pertandingan kedua kamu bisa memulihkan kondisi pemain di pusat fisioterapi. Nah, di sini kamu bisa memulihkan kondisi pemain inti kamu secara gratis dengan menonton iklan singkat di sini guys. Jadi booster kondisi yang kamu miliki tetap aman. Jadi nantinya kamu bisa nabung booster kondisi buat persiapan musim depan nanti. Jadi gitu ya guys ya. Nah, gimana nih? Udah mulai paham apa belum nih cara melatih pemain per zona? Nah, kalau dirasa masih ada yang ingin ditanyakan atau misalkan teman-teman mau ngasih masukan, yuk tinggalkan komentar kamu di bawah video ini. Seperti biasa, kita diskusi bareng-bareng mengenai cara main Top 11 biar makin GG ke depannya. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya ya guys ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership Top 11. Terima kasih buat partnership Top 11 nya Tukino Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.